Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Atmaja dengan stambuk D1E1 21087. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul media massa. Saya mengambil 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengertian, peran, fungsi, dan bentuk media massa. Yang kedua, bagaimanakah regulasi media massa dalam pembuatan film. Yang ketiga, bagaimanakah efektivitas media massa dalam sebuah film. Yang keempat, faktor-faktor negatif dalam media massa. Baik, kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu media massa. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa, karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai berikut: sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Yang selanjutnya yaitu peran media massa. Media massa merupakan sarana bagi komunikasi dalam menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak. Hal ini menunjukkan media massa merupakan sebuah institusi yang penting bagi masyarakat. Asumsi ini didukung oleh MC Quayle dengan mengemukakan pemikirannya tentang media massa. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Dilihat di lain pihak, institusi diatur oleh masyarakat. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didaya gunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media sering sekali sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, metode, gaya hidup, dan norma-norma. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi media massa. Dalam buku Media Massa Relation, sarana membangun reputasi organisasi, dijabarkan fungsi-fungsi media massa secara universal menurut Wardani tahun 2028, yaitu sebagai berikut. Fungsi menyiarkan informasi atau to inform, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan, atau pikiran orang lain. Apa yang dilakukan orang lain atau special event. Pesan yang diinformatif adalah pesan yang bersifat baru, aktual, atau berupa data, gambar, fisika, opini, dan komentar yang memberikan pemahaman baru atau penambahan wawasan terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu fungsi mendidik atau to educate. Media massa mendidik dengan menyampaikan pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, atau cerita yang memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya dapat menambah pengembangan intelektual, bentukan watak, penambahan keterampilan atau kemahiran bagi khalayak, serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Fungsi selanjutnya yaitu fungsi menghibur atau to entertain, yakni memberikan pesan yang bisa menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari, dan lainnya. Berfungsi menghibur apabila khalayak bisa terhibur atau dapat mengurangi ketegangan, kelelahan, dan bisa lebih santai. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi mempengaruhi atau to influence. Fungsi mempengaruhi dapat Fungsi mempengaruhi dapat pikiran dan bahkan perilaku masyarakat. Inilah yang merupakan hal paling penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah media memiliki kemandirian, akan mampu bersuara atau berpendapat dan bebas melakukan pengawasan sosial. Rumusan masalah selanjutnya yaitu bentuk-bentuk media massa. Mengingat kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat sangatlah penting. Makna industri media massa pun berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun radio, perusahaan media cetak, baik itu surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Para pengusaha merasa diuntungkan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang media massa seperti ini. Media yang termasuk ke dalam kategori media massa adalah surat kabar, majalah, radio, TV, dan film. Karena media tersebut dinamakan The Big Five of Mass Media. Media massa sendiri terbagi dua macam, media massa cetak dan media massa elektronik. Yang termasuk media massa elektronik adalah radio, TV, film, dan termasuk CD. Sedangkan media massa cetak dari segi formatnya dibagi menjadi 6, yaitu koran atau surat kabar, majalah, radio, buku, folio atau kuarto. Selanjutnya yaitu rumusan masalah ke 5 yaitu bagaimanakah regulasi media massa dalam pembuatan film. Regulasi media massa adalah aturan-aturan dan kebijakan berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa, dan media global. Dalam pembuatan film, peraturan media massa yang harus diperhatikan yaitu yang pertama yaitu mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Yang selanjutnya itu tidak menonjolkan pornografi. Yang selanjutnya itu tidak memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan antar golongan. Selanjutnya itu tidak mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum. Yang selanjutnya yaitu tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah keenam yaitu bagaimanakah efektivitas media massa dalam sebuah film. Efektivitas media massa dalam sebuah film yaitu membantu dalam menyebarkan informasi. Contohnya seperti dalam film Laskar Pelangi, di mana di dalam film tersebut menggunakan koran dalam menyebarkan informasi. Media massa selanjutnya yaitu apa faktor-faktor negatif dalam media massa. Dampak negatif dari media massa yaitu yang pertama dapat merusak kepribadian bangsa jika tidak bijak dalam memanfaatkan media massa. Selanjutnya yaitu menimbulkan penyakit sosial seperti kenakalan remaja atau pencurian. Yang ketiga yaitu menimbulkan opini negatif apabila berita tidak disampaikan dengan baik. Yang keempat yaitu bisa menimbulkan perbedaan persepsi yang mengakibatkan perpecahan. Yang kelima yaitu bisa mengancam keutuhan NKRI karena kekuatan media bisa memicu konflik sosial, agama, dan ras. Mungkin itu presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau
kata yang tidak berkenan di hati Anda mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.